Kehormatan Dewan DPR RI kembali memanggil Ketua DPR Setia Novanto dan wakilnya Fadlizon terkait kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada awal September silam. Sementara itu, Badan Legislasi DPR mengundang KPK. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Mila Amalia, RI Jakarta. Mila, pukul berapa berlangsung? Ya, Rika, rencananya Majelis Kehormatan Dewan akan memeriksa dua pimpinan DPR, Fadlizon dan juga Setia Novanto. Nanti ini sekitar pukul 1 untuk Setia Novanto dan juga pukul 2 untuk Fadlizon. Mereka tidak memenuhi panggilan pertama pada tanggal 28 dengan alasan keduanya masih berada di Arab Saudi karena menerima undangan atau memenuhi undangan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan agendanya nanti rencananya ini akan dilakukan pemeriksaan menanyakan atau mengklarifikasi serta mengkonfirmasi data-data yang dimiliki oleh MKD, di mana data-data ini diberikan langsung oleh Kesekjenan DPR RI, seperti salah satunya adalah mengenai anggaran atau dana yang mereka gunakan saat perjalanan ke Amerika Serikat, di mana ada perpanjangan perjalanan mereka kurang lebih sekitar 4 hari. Apakah benar ini merupakan memakai uang negara, dan juga adanya isu bahwa keluarga mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut. Kemudian juga agenda lainnya adalah menanyakan atau mengklarifikasi pertemuan mereka dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena mereka datang ke Amerika ini sebagai perwakilan negara dan ini dinilai melanggar kode etik, karena sebaiknya atau yang benar adalah perwakilan negara tidak boleh untuk melakukan atau menunjukkan dukungan terhadap aliran politik tertentu bagi suatu negara, terutama untuk saat ini akan memasuki masa kampanye di Amerika Serikat. Dan apabila nanti siang, bila keduanya ini tidak memenuhi panggilan yang diberikan oleh pihak MKD, Junimart Girsang, wakil ketua MKD ini mengatakan apabila nanti dilakukan pemanggilan ketiga dan mereka juga tidak hadir, ini rencananya akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menghadirkan keduanya pada saat pemeriksaan apabila nanti siang ini mereka tidak memenuhi panggilan pihak MKD. Rike. Lalu Mila, apa yang menjadi penyebab pembahasan revisi Undang-Undang KPK tertunda? Dika, menurut saat dikonfirmasi tadi kepada Wakil Balek Firman Subagio, ini Balek akan menunda pembahasan lanjutan dari rencana revisi Undang-Undang KPK dan juga rencana revisi dari pengampunan nasional, karena dua draft tersebut ini dinilai masih harus ada penyempurnaan dari pihak pengusul, karena draft yang diterima oleh Balek ini dinilai belum sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam membuat suatu undang-undang. Ini saat dikonfirmasi tadi juga mengenai rencana revisi Undang-Undang Pengampunan Nasional ini sudah ada perubahan yang dilakukan oleh pihak pengusul, seperti misalnya ada perubahan nama dari RUU Pengampunan Nasional menjadi RUU Pajak dan juga beberapa substansinya. Ini tapi poin utamanya adalah mereka menginginkan adanya perbaikan di sistem Indonesia. Demikian, Rike. Terima kasih Mila Amalia melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Masih kembali lagi di trending topik. Hingga saat ini pelaku kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap P ini masih belum diketahui dan polisi masih melakukan pendalaman terhadap tersangka AG yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena kasus narkoba dan pencabulan terhadap sejumlah anak lainnya. AG yang merupakan residivis kasus narkoba ini ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus pencabulan terhadap T, remaja berusia 15 tahun, dan polisi tengah menghimpun keterangan dari 13 anak-anak di bawah umur ini yang kerap berkumpul dengan tersangka A. Dan polisi juga memeriksa saksi secara medis untuk memastikan apakah para saksi juga merupakan korban kejahatan seksual. Diketahui A ini, pemirsa, pernah menyekap sejumlah anak dan melakukan kejahatan seksual hingga menghamili seorang predator anak-anak lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Dan berdasarkan hasil visum jenazah, P terbukti korban telah dicabuli. Beberapa kali. Yang pernah berkelompok, bergabung, bahkan menginap, bahkan dikunci di dalam sampai pagi. Yang itu yang korban T 15 tahun, tapi yang lain-lain ada yang katanya
U bercerita kepada T bahwa saudari Y pernah hamil 3 bulan dan digugurkan perintah saudara A. Dan pemirsa, tersangka AG ini memang dikenal sebagai residivis yang kerap kali kata warga ini sering masuk keluar penjara. Dan ia kerap mengajak anak-anak sekitar untuk berkumpul begitu di rumah bedengnya yang juga dijadikan sebagai warung untuk menggunakan narkoba dan membentuk geng atau sebuah kelompok yang beranggotakan anak-anak dari masyarakat sekitar. A menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus setelah polisi menerjunkan anjing pelacak saat olah tempat kejadian perkara. Anjing tersebut berputar mengelilingi rumah A sebanyak 3 kali. Polisi kemudian melakukan tes urin dan DNA terhadap A yang dicocokkan dengan DNA di kaos kaki PNF yang ada di dekat jenazah di dalam kardus. Dari dalam kaos kaki ditemukan DNA yang mengarah kepada terduga pelaku A. Tes urin A positif mengandung methamphetamine, kemudian polisi mendapat laporan dari 12 saksi yang semuanya anak-anak. Dari sanalah diketahui A pernah mencabuli seorang anak berinisial T sebanyak 3 kali dan masih ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Tersangka A yang diduga kuat terkait pembunuhan PNF ini kerap mengajak anak-anak mengonsumsi narkoba. Anak-anak ini mengaku mengumpulkan uang 20 hingga 50 ribu untuk membeli ganja. A juga memberikan nama grup bagi anak-anak yang kerap diajaknya menggunakan narkoba. Nama grupnya Boel Tachos, namun polisi belum tahu maknanya. Menurut penuturan warga, A memang dikenal dekat dengan anak-anak. Warga sini? Warga sini betul. Pak, keseharian Agus seperti apa sih? Keseharian mereka ya begitu, dia di sini-sini aja. Dia setiap hari di sini. Setiap hari kerja? Enggak, dia aktivitasnya warung. Oh, warung. Warung. Jualan apa aja, Pak? Jualan kopi, jualan es minuman gitu aja. Benar nggak Agus itu selama ini dekat dengan anak-anak di sekitar sini? Betul. Biasa. Pada Kamis malam, polisi telah memasang garis polisi di kediaman A. A dikenal warga sebagai sosok yang temperamental. Pria berusia 37 tahun itu merupakan residivis yang kerap keluar masuk penjara karena kasus narkoba. Polisi telah menetapkan A sebagai tersangka kejahatan seksual terhadap T yang berusia 15 tahun. Keterkaitan A dalam pembunuhan anak dalam kardus berinisial PNF masih didalami polisi. Tim Liputan Metro TV. Geram, kesal, marah, ya itulah mungkin yang dirasakan Anda pemirsa dan juga para netizen yang sedang menyaksikan trending topik mengenai fakta bahwa ada seorang predator yang tinggal di situ dengan track record atau image yang sudah terkenal di antara warga bahwa dia sering sekali masuk keluar penjara. Informasi terkini yang dilansir dari metrotvnews.com, pemirsa, ini tim kepolisian sedang menggunakan banyak teknik investigasi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Kalideres, Jawa. Tapi ini dia, saya juga memiliki informasi terkini mengenai Ade, ini pendiri sebuah geng yang ternyata isinya anak-anak yang hidup di sekitar situ, begitu warga masyarakat sekitar situ. Dan menurut Dirkrim Kombes Krisnamurti kepada metrotvnews.com mengatakan bahwa hari ini mereka melakukan pemeriksaan intensif kepada A dengan teknik hipnoforensik. Nah, hipnoforensik ini merupakan salah satu upaya untuk menggali keterangan seseorang terperiksa dengan menggunakan teknik terapi. Dan teknik ini menurut Pak Krisna sudah lama dikembangkan oleh Polda Metro Jaya untuk memeriksa orang-orang dengan ketidakmau bercerita secara tidak kooperatif. Ini bukan alat bukti, tetapi ini teknik interogasi interview. Sementara ahli Kirby ini menjelaskan cara kerja hipnoterapi. Menurut Kirby, teknik ini digunakan untuk menginterogasi saksi. Jadi ketika menjawab, itu tidak hanya konten dan kata-kata yang dia sampaikan, bisa jadi periksa benar atau tidak, tapi juga dibaca dari gerak-gerik dan juga bahasa tubuh. Dengan cara interogasi dengan hipnoterapi ini kita bisa dapat arahnya kecenderungan orang ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu atau tidak, atau mungkin ada orang lain yang terlibat tidak, itu bisa digali di situ. Dan ini dia beberapa rekam jejak dari kasus A yang menyuruh anggota untuk mengamen, lalu membuat sebuah geng atau kelompok beranggotakan anak-anak kurang di bawah 13 tahun begitu. Lalu sering berkumpul di bedeng yang tadi Anda saksikan yang sekarang sudah diberi ganti. Ada warung di situ, di tempat itu juga sering sekali warga menyatakan bahwa memang ada anak-anak yang sering kongko gitu. Dan ini sebetulnya untuk saya, kenapa orang tua di situ begitu merasa aman saja begitu ada residivis di situ, lalu sering kumpul dengan anak-anak. Ini masih menjadi investigasi yang sedang dilakukan